Kalangan legislatif Bovendigul kecewa menyusul tidak hadirnya Bupati dalam rapat paripurna pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2023. Pemungutan suara ulang pada Pilkada 2020 ditetapkan menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi KPUD Bovendigul untuk mencegah kesalahan serupa pada Pilkada tahun ini. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Jumat 19 Juli 2024. Bersama saya, Romana Agnesia Permase, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul, Athanasius Koknat, menyampaikan kekecewaan kalangan legislatif menyusul tidak hadirnya Bupati dalam rapat paripurna pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat paripurna pertanggungjawaban penggunaan APBD merupakan agenda penting daerah yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif. Legislatif memiliki peran dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, sedangkan eksekutif bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran. Untuk itu, ketidakhadiran Bupati Bovendigul dalam paripurna ini dianggap sebagai hal yang tidak semestinya terjadi. Ketua DPR Bovendigul, Athanasius Koknat, mengatakan rapat paripurna pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 merupakan agenda penting yang seharusnya dihadiri oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. Namun sayangnya kesempatan kali ini Bupati tidak hadir dan hanya diwakilkan. Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Yang materi dalam paripurna ini memang materinya cukup substantif. Artinya bahwa menyangkut penggunaan keuangan dan perencanaan pemerintahan, terutama laporan keuangan yang sudah digunakan di tahun 2003. Lalu karena penggunaan keuangan itu kemudian muncul dalam PPKA. Sehingga ini memang perlu kerjasama yang baik. Athanasius juga menyebut kehadiran kepala daerah dan pejabat terkait sangat penting untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sebagai pejabat publik, Bupati dan Kepala OPD harus siap menjelaskan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang dikelola. Hal ini untuk memastikan semua penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketua DPR mencatat ketidakhadiran kepala organisasi perangkat daerah dalam rapat paripurna ini akan memperburuk situasi. Padahal sebelumnya DPR melalui Sekretariat Dewan telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah. Namun dari sekian banyak kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah tidak terlihat menghadiri rapat paripurna tersebut. Hal ini menimbulkan tanya di kalangan legislatif karena dinilai tidak mau bertanggung jawab untuk menjelaskan penggunaan anggaran yang dikelola. Oleh Dewan, Sekretaris Dewan sudah menyampaikan izin kepala daerah menyampaikan pada OPD. Jadi kembali kepada ya memang kami perlu meminta kepada kepala daerah perhatikan termasuk selanjutnya karena mereka yang gunakan catatan juga itu kan mereka dengan keluar yang diberikan itu justru mereka yang koreksi klarifikasi dan seterusnya. Jadi kita berharap pembahasan selanjutnya pimpinan OPD terutama yang sudah ulang dengan DPR selesai. Saya kira itu. Memang pada paripurna ini itu sedang mengalir. Jadi kita berharap paripurna dan penetapan kepala daerah itu wajib ada.
Kehadiran kepala daerah dan OPD sangat penting untuk memastikan evaluasi pertanggungjawaban APBD dilakukan secara baik dan menyeluruh. Terlebih penggunaan anggaran adalah tanggung jawab mereka, sehingga harus hadir untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban secara langsung. Meski demikian, diketahui rapat paripurna pertanggungjawaban APBD dan peraturan daerah berjalan dengan baik. Ketua DPR Bovendigul menegaskan sekaligus meminta pihak eksekutif agar tidak mengulangi kejadian seperti ini di waktu mendatang. Diharapkan Bupati Bovendigul lebih serius memperhatikan undangan yang disampaikan dan hadir dalam rapat paripurna selanjutnya. Penting juga bagi kepala daerah untuk memberikan himbauan kepada setiap kepala OPD dan jajarannya agar mereka dapat hadir dan memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran di masing-masing OPD-nya. Tim Liputan Digul TV, Dedi, mengabarkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tengah serius membahas syarat pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024. Selain status mantan narapidana, salah satu poin yang disoroti adalah syarat usia minimal bagi calon kepala daerah. Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan belum lama ini membahas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah, di mana ada beberapa poin yang disoroti seperti mantan terpidana dan juga syarat usia minimal bagi calon kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse menjelaskan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah ditetapkan untuk memastikan calon memiliki pengalaman dan kematangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menurut ketentuan yang berlaku, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat dilantik. Sementara calon bupati dan wakil bupati harus berusia minimal 25 tahun saat pelantikan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 14 ayat 2 huruf D PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Usia kan, usia bakal calon ya, usia minimalnya. Usia minimal ini kan untuk gubernur, wakil gubernur ya paling rendah 30 tahun. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota ini kan 25 tahun ya. Nah, itu dikatakan genap berusia 25 tahun dan 30 tahun itu sejak kapan, ya kan? Nah, itu kan dalam PKPU 8 2024 pasal 14 huruf D itu kan sedang penetapan. Nah, cuma kan ada putusan MA ya, ada putusan MA yang implementasi putusan MA terhadap PKPU 8 itu bahwa usia genap 25-30 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Namun itu sudah diakomodir dalam PKPU 8 2024 pasal 15. Jadi dihitung sejak pelantikan. Teresia juga menjelaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, syarat usia minimal terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Ini berarti pasangan calon harus memenuhi usia minimal yang ditentukan pada saat mereka dilantik dan bukan pada saat pendaftaran. Namun untuk pelantikan bukan wewenang dari KPU, sehingga pemerintah harus menentukan jadwal terkait pelantikan kepala daerah terpilih. Pada prinsipnya KPU Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan semua calon memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di samping memastikan seluruh calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah memenuhi syarat usia yang ditentukan agar proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Ketua KPU PPS berharap melalui rapat koordinasi ini dapat memperjelas ketentuan mengenai syarat usia minimal dan memastikan setiap calon kepala daerah dapat mengikuti proses pencalonan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas.
Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pemungutan suara ulang pada Pilkada 2020 ditetapkan menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi KPUD Bovendigul untuk mencegah kesalahan serupa pada Pilkada tahun ini. Pemungutan suara ulang atau PSU pada Pilkada 2020 Bovendigul menjadi topik hangat dan mendapat perhatian khusus dari KPU Provinsi Papua Selatan dan KPU Bovendigul, di mana PSU dilakukan akibat sejumlah masalah yang terjadi selama proses pemilihan, termasuk ketidaksesuaian data dan masalah administratif yang mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Yohana Maria Ivon Anggawen menyatakan proses Pilkada 2020 merupakan catatan penting bagi KPUD periode ini. Berbagai tantangan dan kesalahan yang terjadi selama Pilkada 2020 akan menjadi acuan untuk lebih hati-hati dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini. Namun Ivon memastikan setiap langkah yang diambil akan berpatokan pada kepastian hukum dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu. Proses yang pernah terjadi, pengalaman dari Pilkada tahun 2020 itu menjadi catatan penting seperti tadi yang saya sampaikan, sehingga dalam pelaksanaan ke depan pastinya kami sangat berhati-hati tentunya. Dan yang kedua,
Seperti yang tadi saya sampaikan, kerja KPU adalah kerja berkepastian hukum, artinya tidak lepas daripada aturan. Karena ketika kita penyelenggara lepas daripada aturan, otomatis akan berdampak. Dan itu yang menjadi evaluasi dan catatan penting, bahwa apa yang kami lakukan harus berkepastian hukum dan tidak atas dasar kampanye atau atas dasar kepentingan. Kami akan berusaha bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan otomatis menjaga integritas kami sebagai penyelenggara. KPUD Bovendigul berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari segala bentuk penyimpangan. KPUD Bovendigul akan bekerja dengan penuh integritas dan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan. Karena jika tidak mengikuti aturan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada proses pemilihan umum kepala daerah tahun ini. KPUD Bovendigul juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan dan memastikan akan terus melakukan evaluasi pembenahan terhadap prosedur yang ada, di mana untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pengalaman dari PSU 2020 akan menjadi panduan untuk memperbaiki setiap kelemahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, data pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun ini merupakan komponen krusial dan jantung dari seluruh rangkaian proses pesta demokrasi. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Yohana Maria Yvonne Anggawen menyatakan data pemilih bukan hanya sebagai komponen penting, tetapi juga sebagai fondasi utama yang menopang seluruh proses pemilu kada. KPUD Bovendigul berkomitmen untuk menjaga kualitas data pemilih dengan cara melakukan verifikasi dan pembaruan secara berkala. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap warga terdaftar dan berhak memilih tanpa adanya kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu kada. Menurutnya data pemilih sangat penting dalam pemilu sehingga pihak penyelenggara bekerja untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan data yang akurat dan terkini adalah kunci untuk mensukseskan pemilu kada, dan kini KPUD sangat aktif memantau perkembangan proses pencoklitan atau pencocokan penelitian data pemilih. Mengingat data itu sangat penting sebagai jantung pemilu, di mana KPU bekerja berdasarkan data yang ada, sehingga untuk data sendiri kami sementara aktif sekali untuk memantau bagaimana perkembangan proses pencoklitan. Sedangkan untuk bagaimana nanti ke depan, kami telah melakukan identifikasi, lalu dalam setiap proses tahapan, baik itu dalam tahapan pencalonan sendiri, kami melakukan kajian dan juga telaah terhadap PKPU. Proses pencoklitan atau pencocokan data pemilih merupakan tahap awal yang krusial dalam pemilihan umum, di mana data pemilih diperbarui dan disesuaikan untuk memastikan keakuratan daftar pemilih tersebut. KPUD Bovendigul memastikan setiap langkah dalam pencoklitan dilakukan dengan cermat untuk mencegah terjadinya ketidakakuratan data. Karena dengan data yang benar, penyelenggara dapat menghindari masalah dan memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Pihak KPUD Bovendigul mengajak masyarakat untuk turut serta dalam memantau dan memastikan keakuratan data pemilih sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang,
kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Badan Pusat Statistik memperkenalkan program Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral atau yang disebut Bodi Pesawat dan inovasi pendukungnya satu orang melayani instansi atau SOMI kepada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka kegiatan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik melaksanakan pengenalan program Bodi Pesawat atau Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral kepada setiap organisasi perangkat daerah. Pengenalan program ini untuk mengetahui fungsi dan kegunaan bodi pesawat. Dalam mensukseskan hal tersebut, BPS mempunyai suatu inovasi pendukung yang dinamakan SOMI atau satu orang melayani instansi. Program SOMI dibagi menjadi 16 orang pegawai BPS sebagai narahubung antar OPD untuk efektivitas koordinasi antar OPD berjalan dengan baik. Kegiatan SOMI tersebut merupakan sarana dalam pembinaan statistik sektoral, di mana para OPD bisa mengetahui kegunaan atau cara pengelolaan data yang mereka miliki sehingga pengelolaan data bisa berjalan dengan efektif. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan bodi pesawat atau Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral pada dasarnya untuk pemerintah daerah dan lebih spesifiknya adalah organisasi perangkat daerah Bovendigul. Dijelaskan pihaknya membagi 16 orang pegawainya untuk mengontrol jalannya program bodi pesawat untuk mengefektifkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Yang BPS POL, kegiatan aktualisasi untuk kegiatan bodi pesawat di Kabupaten Bovendigul. Saya sebutkan lagi, bodi pesawat Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral. Artinya ini karena kegiatan statistik sektoral
pada dasarnya adalah untuk kegiatan di pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, karena lokusnya adalah dinas-dinas OPD-OPD yang ada di sini. Jadi kemarin itu kita sudah sampaikan seperti apa bodi pesawat itu, lalu kan untuk mensukseskan bodi pesawat ini kan kita ada yang namanya inovasi SOMI, satu orang melayani instansi. Jadi teman-teman saya 16 orang ini kami bagi habis semuanya untuk menjadi PIC atau narahubung di setiap OPD-OPD. Jadi satu orang itu bisa membawahi atau menjadi narahubung di 2 sampai dengan 3 OPD. Karena kan kami cuma 16, sedangkan OPD-nya 44 kalau nggak salah, lebih daripada 41. Jadi ya pembagian seperti itu untuk sebenarnya bagaimana kita mengefektifkan koordinasi dengan teman-teman kami yang ada di OPD-OPD. Nah, kegiatan SOMI ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aktualisasi untuk pembinaan statistik khususnya di statistik sektoral. Ya, jadi kita membahas data-data apa saja yang ada di dinas-dinas di OPD-OPD itu supaya data-data ini tuh bunyi semuanya. Harapan kami adalah ketika kegiatan SOMI ini sudah berlangsung, OPD-OPD, teman-teman pegawai-pegawai yang ada di OPD itu jadinya sadar, oh ternyata data saya itu bergunanya untuk ini. Saya punya data ini, mau dibikin apa? Bagaimana penyampaiannya, bagaimana pengemasannya. Jadi lebih bagusnya lagi kalau kegiatan SOMI ini hasilnya adalah dalam bentuk infografis yang dibuat sendiri oleh OPD-OPD. Makanya bentuknya adalah pembinaan. Novita lanjut menjelaskan kegiatan SOMI adalah bentuk aktualisasi untuk pembinaan statistik sektoral, di mana akan dibahas data-data yang ada di berbagai organisasi perangkat daerah terkait fungsi dan kegunaannya. Diharapkan melalui program bodi pesawat dan SOMI ini dapat mendukung pelaksanaan statistik sektoral di jajaran organisasi perangkat daerah maupun Badan Pusat Statistik sendiri sebagai pembina data di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, bodi pesawat atau Bovendigul penyelenggaraan satu waktu sektoral menjadi tugas utama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul dalam memperkenalkannya ke setiap OPD. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan kegiatan sosialisasi BPS yang selama ini dilakukan ke setiap OPD adalah untuk mengaktualisasi pembinaan data statistik sektoral. Diharapkan melalui sosialisasi rutin yang dilakukan, setiap OPD dapat mengetahui tentang data-data mereka. Kegiatan aktualisasi untuk kegiatan bodi pesawat di Kabupaten Bovendigul. Saya sebutkan lagi, bodi pesawat Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral. Artinya ini karena kegiatan statistik sektoral pada dasarnya adalah untuk kegiatan di pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, karena lokusnya adalah dinas-dinas OPD-OPD yang ada di sini. Jadi kemarin itu kita sudah sampaikan seperti apa bodi pesawat itu, lalu kan untuk mensukseskan bodi pesawat ini kan kita ada yang namanya inovasi SOMI, satu orang melayani instansi. Jadi teman-teman saya 16 orang ini kami bagi habis semuanya untuk menjadi PIC atau narahubung di setiap OPD-OPD. Selanjutnya, Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul berharap agar setiap OPD yang didatanginya bisa menerima penjelasan yang akurat terkait pelaksanaan aktualisasi di Bovendigul tentang penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral dan pengenalan terhadap satu inovasi yang dibuatnya, yaitu SOMI atau satu orang melayani satu instansi. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.